Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Wardah Latifah di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi bab baru tentang kesetimbangan kimia. Nah, bab ini merupakan bab terakhir di semester 1 kelas 11. Nah, sebelum masuk ke kesetimbangan kimia, kita akan membahas terlebih dahulu tentang reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Nah, yang pertama, kita bahas reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel ini merupakan reaksi yang tidak dapat balik ke semula atau reaksi satu arah. Nah, apa maksudnya? Kita akan contohkan pada nomor 1 ini. Ada sebuah reaksi pembakaran kertas oleh api. Berarti reaktannya apa? Reaktannya itu kertas dan api. Lalu produknya apa? Produk yang terbentuknya apa? Yaitu abu kertas. Nah, apakah bisa si produk abu kertas ini kembali lagi menjadi reaktan? Reaktannya itu kertas dan api. Apakah bisa abu kertas kembali lagi menjadi kertas utuh? Tentu tidak bisa. Maka reaksi ini merupakan reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat balik. Lalu yang kedua, contoh yang kedua ada reaksi fotosintesis pada tumbuhan. Nah, reaksi fotosintesis ini membutuhkan bahan atau reaktan CO2 karbon dioksida dan H2O atau air. Berarti ini adalah reaktannya ya. Menghasilkan glukosa dan oksigen. Berarti glukosa dan oksigen adalah produknya. Nah, apakah bisa si produk ini kembali lagi menjadi reaktan? Tentu tidak bisa. Maka reaksi fotosintesis ini termasuk ke dalam reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat balik atau disebut juga dengan reaksi satu arah. Nah, mengapa disebut reaksi satu arah? Kita lihat simbolnya. Ini simbol panahnya. Arah panah ke kanan. Nah, arah panah ke kanan berarti satu arah ke produk, ke pembentukan produk. Nanti bakal ada panah yang dua arah ke produk lalu ke reaktan. Jadi dua arah ke kanan dan ke kiri. Nanti itu untuk reaksi yang selanjutnya. Nah, sudah dapat dipahami reaksi irreversibel. Lalu ada reaksi yang kedua yaitu reaksi reversibel. Kebalikannya dari reaksi irreversibel. Kalau tadi irreversibel itu tidak dapat balik, kalau reversibel ini dapat balik lagi ke semula. Nah, kita lihat lambangnya. Kalau tadi yang irreversibel itu satu arah ya. Nah, kalau yang reversibel itu dua arah bolak-balik. Arah panah ke produk, kanan ke kanan, lalu arah panah ke reaktan juga, dua arah seperti ini. Nah, di sini ada contoh video agar lebih dipahami ya. Nah, di sini ada satu buah gelas kimia yang berisi setengah penuh air. Nah, air ini akan menguap. Kalau menguap berarti pasanya apa? Menjadi gas. Asalnya air asal pasanya cair atau liquid. Berubah menjadi gas, berarti pasanya gas. Dari liquid ke gas perubahannya. Nah, perubahan air liquid ke air gas ini awalnya kecepatan reaksinya itu sangat kecepatan penguapannya itu sangat lambat. Berarti kalau sangat lambat, uap yang terbentuknya hanya sedikit. Tapi lama-kelamaan kecepatan reaksinya akan bertambah. Berarti uap airnya akan bertambah juga. Nah, berarti di atas ini uap air yang berfasa gas ini sangat banyak dan akan saling bertumbukan. Jika lebih banyak uap airnya berarti kemungkinan bertumbukan molekul uap airnya itu akan sangat besar. Nah, setelah si uap airnya itu, molekul uap airnya itu bertumbukan, nah si uap airnya itu akan kembali lagi menjadi air yang cair, air liquid. Berarti molekul uap air yang sudah bertumbukan di atas akan kembali lagi menjadi air pada fasa liquid atau cair, berarti turun ke bawah lagi. Bagaimana persamaan reaksinya? Berarti dari air liquid reaktan berubah menjadi air gas.
dalam fase gas. Itu produknya. Nah, setelah si produk ini, si air dalam fase gas ini berubah lagi menjadi air pada fase liquid. Berarti artinya kembali lagi ke reaktan yang awal. Nah, kita lihat ya gambarnya. Nah, tuh menguap. Tuh, yang di bawah, yang di cairan ini, molekul H2O pada fase cair. Dia menguap ke atas. Setelah menguap di atas, molekul H2O yang ada di atas itu, yang ada dalam fase gas, bertumbukan. Setelah bertumbukan, turun lagi, berubah lagi menjadi cair. Berarti dari cair ke gas, dari gas ke cair. Dua arah ya, dari reaktan ke produk, dari produk ke reaktan. Wah, kok macet ya? Nah, gitu ya. Nah, ini persamaan reaksinya. H2O liquid berubah menjadi H2O pap itu evaporation atau gas. H2O liquid berubah menjadi H2O gas, lalu berubah lagi menjadi H2O liquid dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri lagi. Maka panahnya, lihat tanda panahnya, simbolnya. Itu panah dua arah, ke kanan juga, ke kiri juga. Nah, itu yang dinamakan dengan reaksi reversible. Oke. Di sini dan diulang lagi ya bersama reaksinya. H2O liquid berubah menjadi H2O. Ini bukan aqueous ya, salah, harusnya gas. H2O gas. Tadi dari cair ke uap, gas, dari ke gas, atau dari gas, lalu dari gas ke cair lagi. Maka ini namanya reaksi reversible atau reaksi yang dapat balik. Tersebut juga dengan reaksi dua arah. Nah, bagaimana, sudah bisa dipahami tentang reaksi reversibel dan irreversibelnya? Jika tidak, silahkan ditanyakan ya di grup. Nah, lalu kita akan masuk ke subbab kesetimbangan dinamis atau bahasa Inggrisnya dynamic equilibrium. Nah, apa itu kesetimbangan dinamis? Yaitu keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan pembentukan zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat reaksi tersebut. Jadi kecepatan pembentukan produknya sama dengan kecepatan pembentukan penguraian produk. Berarti kecepatan ke kanan sama saja dengan kecepatan ke kiri. Kita lihat agar lebih paham ya, ada pemodelannya juga. Nah, di sini ada dua buah keran. Keran yang pertama dari sumber keran yang utama, keran sumber. Lalu di bawahnya ada ember besar. Ember besar ini dibolongi dengan keran lagi. Nah, di bawahnya, di bawah keran ini ada ember lagi yang kecil, cuma nggak kelihatan ya. Nah, kita asumsikan kecepatan air mengalir dari keran yang pertama dengan keran yang kedua itu sama kecepatannya. Nah, jika kecepatannya sama, apakah air yang ada di dalam ember ini akan bertambah dan berkurang volumenya? Tentu tidak akan bertambah atau berkurang, karena air yang masuk dari atas kecepatannya sama saja dengan air yang keluar dari bolong ember ini. Jadi artinya yang masuk itu sama saja dengan yang keluar. Berarti volume yang ada di ember ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena kecepatan yang masuk dengan kecepatan yang keluar itu sama saja. Tadi apa pengertian kesetimbangan dinamis ya? Kuncinya apa? Kecepatan pembentukan produk dan kecepatan penguraian produk itu sama saja. Maka itu bisa disebut dengan kesetimbangan dinamis. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari kesetimbangan dinamis. Oke, kita akan menonton juga pemodelan yang kedua tentang kesetimbangan dinamis agar lebih dipahami.
Nah, di sini di sebelah kiri ada 2 buah bak. Yang di kiri berisi air biasa yang diwarnai dengan pewarna makanan. Apa tujuannya diberi pewarna? Agar bisa dibedakan, agar bisa terlihat airnya ya. Karena kalau di video kan sulit terlihatnya air bening itu. Nah, yang di kiri disimbolkan sebagai reaktan, yang di kanan itu disimbolkan dengan produk. Yang produk itu kosong ya baknya, tidak berisi apa-apa. Lalu disediakan 2 buah gelas kimia yang ukurannya sama. Nah, 2 buah gelas kimia ini fungsinya untuk mengambil air dari masing-masing bak. Nah, yang di produk itu kan masih kosong, berarti mengambil apa? Ya tidak mengambil apa-apa, cuman mengambil ya tidak mengambil apa-apa, kosong gitu ya. Nah, setelah diambil dari masing-masing bak, lalu dipindahkan ke bak sebelahnya. Sampai kita lihat nanti akhirnya bagaimana. Nah dipindahkan. Nah, kita lihat sampai mana dipindahkannya. Lihat jumlah volume air yang ada di bak reaktan dengan bak produk sama tidak? Sama ya. Lalu jumlah air yang ada di gelas kimia yang kecil yang 2 itu sama nggak? Sama juga. Lihat ya. Nah, sama. Di gelas kimia yang reaktan dan produk sama juga. Di bak produk dengan bak reaktan sama juga jumlahnya. Terus apa kesimpulannya? Nah, kesetimbangan dinamis ini bukan berarti jumlah air yang berpindah dengan jumlah air yang masuk atau yang keluar itu sama. Tetapi yang sama itu kecepatan reaksinya, kecepatan berpindahnya. Dan di sini tadi kan logikanya wadahnya sama, jumlah airnya sama, berarti nanti di akhir juga jumlah air keduanya bakal sama, jadi tidak ada perubahan. Kita lihat percobaan yang keduanya. Dan ini artinya bukan percobaan kesetimbangan dinamis ya. Itu hanya perpindahan air saja karena sama-sama jumlah volume airnya sama saja kanan dan kiri. Nah, tuh sama banget ya. Itu masuk logika kalau sama banget. Dan itu bukan kesetimbangan dinamis. Nah, equilibrium doesn't mean the amount of reaktan dan produk the same. Jadi keseimbangan itu bukan berarti jumlah reaktan dan produk harus sama. Nah, ini yang bawah ini bukan berarti yang bawah ini yang grafik yang bawah bukan berarti jumlah reaktan dan produk itu harus sama. Tetapi keseimbangan itu merupakan kecepatan reaksinya yang sama. Nah, ini yang ada di grafik atas. Harus diingat, keseimbangan dinamis itu merupakan terjadi saat laju reaksinya sama atau kecepatan reaksi sama dan bukan jumlah reaktan dan produknya yang sama. Tuh. Kita lihat lagi percobaan keseimbangan yang benarnya. Oke. Nah, sekarang kan kalau tadi gelas kimianya memakai gelas kimia yang ukurannya sama. Sekarang kita buktikan menggunakan gelas kimia yang ukurannya berbeda. Yang satu kecil, yang satu besar. Nah, beda kan ukurannya ya. Lalu kita lihat apakah nanti di akhir jumlah air yang ada di gelas kimia yang dipegang itu akan sama atau tidak. Kalau sama jumlah airnya yang ada di gelas kimia, berarti reaksi ini sudah berkesetimbangan dinamis. Kita lihat. Nah,
di kiri berapa ya? Oh, di kiri 150, di kanan 140 lebih atau 150. Udah hampir sama ya, di kiri 150, di kanan 140. Padahal wadahnya berbeda jauh ukurannya. Berarti pengambilan airnya juga akan berbeda jauh ya. Tetapi di akhirnya nanti akan sama ini jumlah volumenya, walau wadahnya berbeda. Nah, kita lihat, ulang lagi sampai benar-benar sama jumlah airnya yang ada di gelas kimia. Oh sudah ya. Kita lihat jumlah airnya berapa tadi. Nah, sekarang jumlah airnya sudah sama persis. Di kiri 150, di kanan juga 150. Nah, kenapa bisa coba? Kan tadi di awal yang reaktan dan produk itu berbeda jumlah airnya, yang di bak di reaktan airnya penuh, sedangkan di produk tuh airnya nggak ada. Lalu wadah yang alat mengambilnya juga beda. Yang reaktan gelas kimianya itu gede, sedangkan yang produk gelas kimianya kecil alat untuk mengambil airnya. Nah, mengapa bisa begini? Karena ini merupakan konsep kesetimbangan dinamis. Jadi jumlah air yang masuk dengan jumlah air yang keluar, jumlah air yang berpindah dari produk ke reaktan, dan jumlah air yang dari reaktan ke produk itu akan sama. Setelah jumlahnya sama, apakah jumlah air yang ada di bak ini akan berubah? Tentu tidak akan berubah, karena jumlah yang masuk dengan jumlah yang dikeluarkan itu sama jumlahnya, seperti keran yang tadi. Air keran yang masuk ke ember itu kecepatannya atau jumlahnya sama. Kecepatannya sama dengan yang dikeluarkan oleh keran yang ada di ember, yang bolong di ember. Jadi jumlah volume air yang ada di ember itu tidak akan berubah selama si kecepatan kecepatan laju air keran yang atas dan keran yang bawah itu sama. Di sini juga sama. Jumlah air yang ada di bak reaktan dengan jumlah air yang ada di produk tidak akan berubah selama perpindahan airnya itu sama kecepatannya. Gitu. Itu namanya kesetimbangan dinamis. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Yang pertama itu cirinya reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Maksudnya berlawanan bagaimana? Tadi ada yang ke produk, yang ke kanan, lalu ada yang ke reaktan. Itu berarti berlawanan ya, berlangsung secara terus-menerus, tidak berhenti. Kan judulnya juga dinamis. Dinamis itu tidak berhenti atau berkelanjutan. Lalu yang kedua cirinya terjadi pada ruang tertutup, suhu yang tetap dan tekanan yang tetap. Gitu. Seperti tadi ruang tertutup ya, yang penguapan air menjadi uap air. Gitu. Lalu yang ketiga itu kecepatan reaksi ke arah produk atau hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat-zat reaksi. Ini sudah diulang-ulang tadi ya. Yang harus diingatkan pada kesetimbangan dinamis itu, kecepatan reaksi atau laju reaksi ke produk sama saja dengan laju reaksi ke reaktan. Gitu. Lalu yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat. Makroskopis itu ya. Tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Apa itu perubahan mikroskopis? Yaitu perubahan secara yang tidak bisa dilihat, seperti perubahan susunan atom atau perubahan yang lainnya. Lalu yaitu perubahan tingkat partikel. Itu tuh yang mikroskopis ya, yang tidak dapat dilihat. Lalu ciri yang kelima ada
setiap komponen tetap ada. Maksudnya apa? Reaktan akan ada dan produk juga akan tetap ada. Tidak habis-habis ya artinya. Jadi reaktan tetap ada, produk juga tetap ada. Kalau tadi reaksi pembakaran kertas, reaktan dan produknya tetap ada tidak? Tidak ada, karena setelah reaksi pembakaran kertas, si kertasnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya si produknya saja, si abu kertasnya saja. Berarti sudah tidak ada, sudah tidak lengkap komponennya ya, karena reaktannya sudah habis. Nah, kalau keseimbangan dinamis ini tidak akan pernah habis si reaktan dan produknya. Gitu. Lalu ini ada contoh yang lain tentang keseimbangan dinamis. Nah, ini yang membuktikan ciri yang keempat ya. Ciri yang keempat itu tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat. Berarti contohnya apa? Perubahan warna. Warna itu dapat dilihat ya. Nah, ciri keseimbangan dinamis itu tidak terjadi perubahan warna. Di sini ada data pengamatan dari sebuah percobaan pembentukan NO2 dari N2O4. Nah, ini reaksi, persamaan reaksinya ya. Reaktannya N2O4 berubah menjadi NO2. Dan ini tuh berkeseimbangan. Kalau ada persamaan reaksi yang tanda panahnya bolak-balik begini, penyebutannya bukan lagi berubah menjadi, tetapi seperti ini. N2O4 berkeseimbangan dengan NO2. Berarti penyebutannya bukan berubah menjadi atau terbentuk apa, tetapi berkeseimbangan. Nah, penyebutannya ya. Lalu kita lihat di sini. Pada gambar A ini merupakan reaktan N2O4 pada mula-mula, pada waktu ke-0 ya, belum terjadi reaksi. Lalu yang ke B dan yang A ini belum terjadi reaksi, warnanya itu masih tidak berwarna. Lalu berubah ke yang B. Yang B itu telah terjadi reaksi, waktunya baru segini ya. Ini di sini ada gambar waktunya, baru sedikit. Sudah terjadi reaksi tapi baru sebentar. Nah, warnanya berubah menjadi warna coklat kemerahan muda. Nah, ini menandakan NO2 terurai membentuk N2. Nah, berarti si NO2-nya ini berwarna coklat kemerahan, tetapi warnanya masih pudar. Berarti jumlah NO2-nya baru sedikit karena belum terbentuk semua, dan N2O4-nya belum terurai semua. Nah, lalu yang C. Yang C ini waktunya sudah lama berjalan. Yang C ini merupakan gambar saat keseimbangan tercapai. Konsentrasi NO2 dan N2O4-nya konstan. Artinya konstan itu tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi jumlah N2O4-nya dengan NO2-nya. Tadi kata Teteh yang percobaan di bak. Jumlah reaktannya tidak akan berubah lagi. Jumlah N2O4-nya tidak akan berubah lagi. Dan jumlah NO2-nya tidak akan berubah lagi saat setimbang. Namun, bisa jadi masih terjadi perpindahan. Tadi masih berpindah ya, tetapi jumlah yang air yang ada di bak tidak akan berubah. Masih terjadi perpindahan dari produk ke reaktan atau sebaliknya, tetapi jumlah reaktan dan produknya tidak akan berubah. Paham tidak maksudnya? Itu. Nah, saat terjadi yang begitu, itu namanya itu sudah dalam keadaan keseimbangan. Gitu. Masih terjadi perpindahan atau perpindahan zat dari reaktan ke produk atau dari produk ke reaktan masih terjadi ya, seperti tadi yang ada di bak. Tetapi jumlah airnya atau jumlah produk atau jumlah reaktannya tidak akan berubah. Mengapa tidak akan berubah? Karena jumlah yang berpindah dengan yang masuk itu sama jumlahnya, tidak akan berpindah ya, tidak akan berubah. Nah, dan tandanya konstan
itu warna campurannya itu menjadi warna pinal atau warnanya tidak berubah. Pinal itu tidak berubah lagi warnanya. Nah, ini warna saat kesetimbangan. Warna sudah pinal itu warna coklat kemerahan yang pekat. Kita kalau benar si warna ini sudah setimbang, tidak akan berubah lagi. Kalau berubah lagi berarti itu belum setimbang. Nah, kita lihat ke waktu yang gambar yang D. Gambar yang D ini sudah lebih lama, dan setelah lama ternyata warna reaksinya ini tidak berubah lagi, tetap warna merah kecoklatan. Berarti sistem ini sudah dalam keadaan setimbang karena tidak berubah lagi warnanya. Nah, ini karena reaksi berlangsung terus-menerus dengan kecepatan yang sama, maka konsentrasi dan warna konstan atau tidak berubah lagi. Untuk video yang part 1 ini kita cukupkan sekian. Semoga dapat dimengerti. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp ya. Teteh simpulkan sekali lagi, kesetimbangan itu merupakan saat masih ada terjadi perpindahan dari reaktan atau ke produk. Nah, dari N2O4 ini bisa berpindah ke NO2 atau NO2 masih bisa berpindah ke N2, tetapi jumlah konsentrasi N2O4-nya ini tidak akan berubah. Dan konsentrasi NO2 ini tidak akan berubah. Mengapa tidak akan berubah? Karena jumlah yang berpindah dari kanan ke kiri dan yang diterima dari kiri ke kanan itu jumlahnya sama. Dan kecepatan laju reaksinya itu sama. Berarti kalau yang masuk sama dengan yang keluar sama, jumlah yang kita punya itu tidak akan berubah. Nah, itulah keadaan yang dinamakan keadaan kesetimbangan. Oke, kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut pada video part 2-nya ya.